Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bahrudin selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang Undang-Undang Pemilu Demokratis dan Reformatif. Selanjutnya ada abstrak. Pemilu adalah sarana utama demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pasca reformasi 1998, sistem pemilu Indonesia berkembang menuju keadilan, keterbukaan, dan partisipasi luas. UU Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar penguatan demokrasi yang transparan dan akuntabel. Dalam Islam, prinsip syura, adil, dan amanah selaras dengan pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Selanjutnya adalah latar belakang. Pemilu merupakan pilar utama demokrasi yang memberi rakyat hak menentukan arah pemerintahan. Pasca reformasi 1998, sistem politik Indonesia berubah menuju transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilu diselenggarakan dengan asas luber dan jurdil. Dalam Islam, nilai demokrasi sejalan dengan prinsip syura atau musyawarah, adil atau keadilan, dan amanah atau tanggung jawab. Dengan etika dalam Islam, pemilu menjadi sarana mewujudkan kepemimpinan yang adil dan bermoral. Selanjutnya ada rumusan masalah. A. Apa makna UU Pemilu yang demokratis dan reformatif? B. Bagaimana pandangan Islam terhadap pemilu? C. Bagaimana penerapan siasah syariah dalam pemilu? D. Apa tantangan dan solusi menurut Islam? Selanjutnya yaitu politik menurut Islam. Dalam pandangan Islam, politik atau siasah tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, melainkan mencakup seluruh proses pengaturan kehidupan umat manusia agar berjalan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Politik dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menegakkan nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Konsep politik Islam berlandaskan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setiap kebijakan politik harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan keadilan dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, seorang pemimpin tidak boleh memerintah dengan sewenang-wenang, karena kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rakyat. Islam menekankan bahwa politik harus dijalankan dengan prinsip keadilan atau al-adl, kejujuran atau sidq, dan tanggung jawab atau mas'uliyah. Seorang pemimpin wajib memperhatikan kepentingan rakyatnya tanpa memandang status sosial, agama, atau golongan. Dengan demikian, politik dalam pandangan Islam bukanlah ajang untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi sebagai upaya mengatur kehidupan bersama agar tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera. Selanjutnya adalah UU Pemilu dari masa ke masa. Tahun 1955, pemilu pertama dilaksanakan secara langsung dan demokratis. Tahun 1965 sampai 1998, masa Orde Baru. Pemilu bersifat formalistik dan dikontrol oleh pemerintah. 1999, pemilu pertama setelah reformasi, demokrasi mulai terbuka. Selanjutnya ada 2003, 2008, 2017 sampai 2023, penyempurnaan regulasi pemilu menuju sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Landasan hukum dan prinsip dasar pemilu demokratis. Prinsip demokrasi di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 Ayat 2, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan asas luber jurdil yang artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip ini menegaskan pentingnya partisipasi rakyat, kesetaraan politik, dan tanggung jawab moral dalam pemilu. Selanjutnya, sistem pemilihan pemimpin dalam Islam. Yang pertama, mekanisme syuro atau musyawarah, pengambilan keputusan secara kolektif. Artinya, segala keputusan penting dalam Islam diambil melalui musyawarah bersama, bukan keputusan sepihak. Yang kedua, kriteria pemimpin, yaitu pemimpin yang beriman dan bertakwa, adil dan amanah atau dapat dipercaya, dan fatonah yang artinya cerdas dan bijak. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat seperti berikut, yaitu beriman dan bertakwa agar setiap kebijakan berlandaskan nilai keagamaan. Yang kedua, adil dan amanah, artinya mampu berlaku jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Yang ketiga, fatonah, yang artinya cerdas dan bijak, agar mampu memimpin dengan pengetahuan, kebijakan, dan kemampuan berpikir matang. Dan yang ketiga, pemilihan bisa dilakukan melalui baiat atau musyawarah umat. Artinya, bentuk janji setia dari umat kepada pemimpin terpilih untuk taat selama memimpin dan menjalankan sesuai dengan hukum Allah dan menegakkan keadilan. Sementara musyawarah umat dilakukan untuk menentukan calon pemimpin melalui pertimbangan bersama, mencerminkan nilai demokrasi dalam Islam yang berlandaskan keadilan dan tanggung jawab bersama. Undang-undang Pemilu yang reformatif. Yang pertama, merupakan wujud semangat reformasi tahun 1998 untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada rakyat. Yang kedua, menekankan prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keadilan, kejujuran, serta etika dan moralitas dalam politik. Yang ketiga, pemilu reformatif menjadi simbol perubahan dari sistem otoriter menuju demokrasi beradab, menegaskan bahwa kekuasaan sejati berada di tangan rakyat, dan pemimpin adalah pelaksana amanah yang bertanggung jawab di hadapan hukum dan Tuhan. Selanjutnya, makna reformatif dalam perspektif Islam. Yang pertama, islah atau perbaikan, yaitu upaya memperbaiki masyarakat dari ketidakadilan menuju kemaslahatan. Yang kedua, tajdid atau pembaruan, yaitu menghidupkan kembali nilai Islam agar relevan dengan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar. Yang ketiga, keadilan dan musyawarah, yaitu dasar reformasi untuk memastikan keputusan adil, partisipatif, dan terbuka. Dan yang keempat, penerapan kehidupan sosial politik, yaitu perbaikan sistem pemilu yang bersih, transparan, beretika, anti korupsi, dan melibatkan partisipasi rakyat. Selanjutnya yaitu kriteria pemilu demokratis. Agar proses pemilu benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat, pelaksanaannya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang menjamin keadilan, kejujuran, dan kebebasan bagi setiap warga negara. Adapun kriteria pemilu yang demokratis meliputi asas-asas berikut. Yang pertama, langsung, yaitu pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara, mencerminkan kedaulatan rakyat yang sejati. Yang kedua, umum, yaitu semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Yang ketiga, bebas, yaitu pemilih tidak boleh dipaksa, diintimidasi, atau dipengaruhi dari pihak manapun. Yang keempat, rahasia, yaitu pilihan setiap pemilih dijaga kerahasiaannya agar integritas suara tetap terjaga. Yang kelima, jujur. Proses pemilu harus dilakukan dengan kejujuran oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih. Yang terakhir ada adil, yaitu pelaksanaan pemilu harus memberikan perlakuan yang sama tanpa keberpihakan atau diskriminasi. Selanjutnya yaitu kriteria pemilu reformatif. Pemilu reformatif memiliki beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, transparan dan akuntabel.
Penyelenggaraan pemilu harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan agar publik bisa mengawasi dan percaya prosesnya. Dalam perspektif Islam, hal ini mencerminkan nilai amanah dan kejujuran, karena pemimpin dan penyelenggara dipanggil untuk bertindak dengan jujur serta terbuka di hadapan Allah dan masyarakat. Yang kedua yaitu bersih dari korupsi dan politik uang. Dalam Islam, penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan amanah, serta manipulasi suara bertentangan dengan ajaran keadilan dan larangan terhadap penipuan. Yang ketiga, menegakkan etika dan moral politik. Tidak cukup pemilu hanya sah prosedurnya, tetapi nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab harus ditegakkan. Dalam pandangan Islam, politik yang bermoral meliputi pengambilan keputusan secara musyawarah, memperhatikan maslahat atau kepentingan umum, dan menghindari fitnah. Yang keempat, berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Pemilu tidak hanya mengikuti aturan teknis, tetapi juga berlandaskan nilai universal, yaitu menghormati manusia, menjaga hak asasi, serta menghidupkan prinsip persaudaraan dan kemaslahatan umat. Dari sudut Islam, berarti sistem politik harus memperhatikan maqasid asy-syariah atau tujuan syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif dengan pendekatan normatif teologis untuk mengkaji nilai-nilai Islam terkait demokrasi, keadilan, tanggung jawab dalam pemilu. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari Al-Quran, hadis, UU nomor 7 tahun 2017, serta sumber ilmiah lain. Lalu dianalisis secara kualitatif untuk melihat keterkaitannya dengan konsep pemilu demokratis dan reformatif di Indonesia. Selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai Islam dalam Undang-Undang Pemilu. Dapat dipahami melalui 3 pendekatan utama yang saling berkaitan. Yang pertama, adanya aturan yang tegas terhadap praktik politik uang dan segala bentuk kecurangan. Dalam Islam, suap, penipuan, dan manipulasi jelas dilarang karena merusak keadilan dan amanah. Oleh karena itu, penegakan hukum pemilu harus dilakukan secara konsisten melalui sanksi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan transparansi penggunaan dana kampanye. Kedua, penyelenggaraan pemilu perlu dibangun di atas pendidikan politik yang mengutamakan akhlak dan tanggung jawab moral. Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas. Karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan karakter, kapasitas, dan nilai etika, bukan sekedar imbalan atau tekanan. Yang ketiga, nilai Islam juga tercermin melalui penguatan peran masyarakat sipil dan lembaga keagamaan dalam mengawasi jalannya pemilu. Pengawasan tidak bisa hanya diserahkan kepada lembaga resmi, tetapi memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Selanjutnya tantangan yang pertama, praktik pragmatis dan politik uang. Praktik ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku politik lebih mementingkan keuntungan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan rakyat. Contohnya, politik uang menyebabkan pemimpin terpilih bukan karena kualitas, tetapi karena kekuatan finansial. Hal ini merusak nilai kejujuran, keadilan, dan semangat demokrasi yang sebenarnya. Yang kedua, rendahnya kesadaran etika politik. Banyak pejabat atau masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya etika dalam berpolitik, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Yang ketiga, kurangnya integrasi nilai Islam dalam kebijakan publik. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial belum sepenuhnya diterapkan dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini membuat kebijakan yang sering kali tidak mencerminkan nilai moral dan kemaslahatan umat. Integrasi nilai Islam penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih berkeadilan, beretika, dan menyejahterakan masyarakat.
Selanjutnya, solusi menurut Islam. Yang pertama, pendidikan politik berbasis akhlak. Islam menekankan pentingnya akhlakul karimah dalam segala aspek, termasuk politik. Pendidikan politik harus membentuk karakter jujur, amanah, dan adil agar pemimpin dan rakyat menjalankan tanggung jawab sesuai nilai Islam. Yang kedua, menegakkan hukum dengan adil tanpa pandang bulu. Artinya, keadilan adalah prinsip utama. Allah memerintahkan menegakkan hukum dengan adil meskipun terhadap diri sendiri, keluarga, atau orang berpangkat tinggi. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135. Dan yang ketiga, mendorong pemimpin yang amanah dan kompeten. Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus diberikan kepada orang yang layak dan bertanggung jawab. Pemimpin harus jujur, berilmu, dan mampu memimpin dengan bijak. Dan yang terakhir, menghindari politik uang dan fitnah. Politik uang dan fitnah termasuk perbuatan haram karena menimbulkan kebohongan dan kerusakan. Islam melarang suap atau risuah dan menuntut umat untuk menjaga lisan serta bertindak jujur dalam proses politik. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai undang-undang pemilu yang demokrasi dan reformatif, maka dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, partai politik diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan proses demokrasi yang sehat dan menyeleksi calon pemimpin secara terbuka dan berintegritas. Yang kedua, masyarakat, khususnya generasi muda, perlu meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam pemilu agar tercipta demokrasi yang benar-benar partisipatif. Yang ketiga yaitu penegakan hukum pemilu harus diperkuat agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara tegas dan adil, sehingga hasil pemilu benar-benar mencerminkan suara rakyat. Kesimpulannya, dalam perspektif Islam, proses pemilihan umum yang demokratis dan reformatif bukan sekedar mekanisme prosedural, melainkan juga manifestasi nilai-nilai moral dan keadilan yang melekat dalam ajaran Islam. Pemilu ideal harus digelar dengan prinsip kejujuran, amanah, musyawarah atau syura, serta bertujuan untuk kemaslahatan umat. Ketika pemilu dijalankan dengan konsisten terhadap nilai-nilai ini, maka ia menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, memberantas korupsi, serta mengaktualisasikan keadilan sosial. Sebaliknya, jika prosesnya hanya formal, tanpa landasan etika dan nilai, maka legitimasi moral dan keberlangsungannya akan terancam. Selanjutnya yaitu saran. Pelaksanaan undang-undang pemilu di Indonesia perlu ditingkatkan agar mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nilai seperti keadilan atau adil, amanah, dan musyawarah atau syura harus menjadi dasar dalam setiap tahapan pemilu agar tercipta kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berpihak kepada rakyat. Selain itu, diperlukan pembinaan dan pendidikan politik yang berlandaskan ajaran Islam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam pemilu. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, diharapkan proses pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang jujur, adil, serta memiliki integritas moral tinggi dalam menjalankan amanah rakyat. Baik teman-teman, demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis Undang-Undang Pemilu Demokratis dan Reformatif. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua mengenai Undang-Undang Pemilu Demokratis dan Reformatif. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman semua.